tenang gitu kan. Jadi boleh aku ini sahabat tenang ya. Tenang sapi ya. Jadi aku tuh di sini punya goyangan namanya pecut goyangan dahlia gitu. Jadi sebelum kita goyang dipecut dulu, baru kita goyang. Ngebor ada semuanya. Kamu goyang apa? Kalau aku goyang pecut. Oh, gimana tuh goyang pecut? Dia pada penasaran. Oh, goyang pecut gimana? Boleh dipraktekin nggak sih? Boleh. Jadi kan biasanya kalau di Madura itu kan asli Madura nih ya. Kan ada kerapan sapi. Jadi kerapan sapi itu kan memang ya tradisinya kan dipecut gitu. Oh, butuh sapinya nggak? Sapi yang jadi sapinya ada dong. Masa nggak ada? Aku berdiri kenapa kursinya yang goyang gitu kan. Jadi boleh aku ini sahabat tenang ya. Tenang sapi ya. Jadi aku tuh di sini punya goyangan namanya pecut goyangan dahlia gitu. Jadi sebelum kita goyang dipecut dulu, baru kita goyang. Jadi seperti itu. Berapa kali gelombang gitu ya? Bisa kali bergelombang-lombang. Pecut, goyang. Udah. Wah, oh gitu. Kamu bawa pecutnya apa gimana? Nggak bawa pecutnya sih. Cuma gini aja. Oh, kenapa? Masalah. Beneran mau jadi sapi? Nggak ada. Mau jadi sapi ya? Ada. Habis itu dikerap sapi ya? Iya. Itu ternyata goyang pecut ya? Iya. Bertahan berapa lama? Sampai sekarang masih dipakai? Sampai sekarang masih dipakai. Masih. Jadi kalau nungguin kamu lagi manggung tuh suka di request gitu, suka dikeluarin? Enggak sih, kadang-kadang aku juga lempar mic juga kan gitu. Tapi bukan lempar mic-nya ke penonton, bukan. Lempar mic kayak gimana tuh? Jadi ada mic nggak sih? Ini kan mic ya, nanti pecah deh nanti gitu pecah kan. Ya. Jadi kalau biasanya kan dahlia itu kalau nyanyi itu kan pasti ada ralnya di depannya gitu kan ya, kayak bungaku pada gitu. Jadi ya setinggi mungkin. Tapi nggak tinggi-tinggi banget sih. Ini sih. Akrobat banget ya. Kalau Umi Elvi kan memang suka dipindah ke kanan, set gitu kan ya. Dahlia ternyata tinggi gitu. Ke atas dulu, kamu bisa joget-joget, set tangkap nyanyi. Sebenarnya ini atraksi apa gitu ya? Goyang pecut. Terus atraksi ada mic gitu juga ya, lempar mic ya. Nah ini kalau off air itu kan pasti ada suka dukanya. Ini kita pengen tahu dukanya dulu deh. Dukanya dulu. Ini manggung terjauh mana ya? Ini kan kamu juga baru balik lagi ke Jakarta karena kemarin sempat 2 bulan keluar kota ya. Iya betul. Terus ya. Perjalanan yang sangat luar biasa karena pekerjaan aku sebagai entertain ya, apalagi penyanyi, memang memakan tenaga banget. Terus ya kita harus benar-benar kayak diambang ketakutan ya kan, karena kan kalau selama kita di perjalanan yang jauh apalagi ya, dari pesawat dari Jakarta menuju lokasi itu berapa jam? Misal 2 jam, terus ke lokasinya lagi ada yang sampai 15 jam. Lama banget, ya, jauh banget. Pakai darat, kita lewat darat. Gitu. Turun pesawat dari bandara 15 jam lagi. 15 jam lagi gitu. Belum lagi kalau ada musibah ya kayak longsor atau apa gitu kan. Kita kan harus berhenti dulu ya di tempat yang mungkin sekiranya tidak ada terjadi musibah tersebut gitu kan. Jadi nunggu beberapa hari lagi baru jalan lagi gitu. Karena kan tragis banget ya untuk menjalankan seorang penyanyi ketika nyanyi ke luar kota, apalagi di daerah gitu kan. Jadi banyak banget kejadian-kejadian yang mungkin sekiranya kita tidak tahu nih di daerah itu ada apa gitu. Misal kadang-kadang pas nyampe di daerah itu terjadilah kayak gatal-gatal. Terus mau nyanyi pun ada sesuatu yang mungkin ya hal-hal yang mungkin kita jadi dari positif jadi negatif gitu kan. Kayak ini kenapa ya tiba-tiba kok muka aku kayak apa sih gatal. Itu cuma di muka doang, kadang-kadang seperti itu. Oh, di muka doang. Entah itu alergi atau apa. Apa dari alergi air kah atau cuaca kah atau pernah sih seperti itu ya, sampai ada manggil dia orang-orang kesehatan lah, maksudnya biar tampilnya lebih maksimal gitu. Dan ternyata tidak ada sampai periksa darah juga kan ya, tapi tidak ada gitu. Kalau alergi itu nggak ada gitu. Mungkin ada sesuatu hal entah angin atau apa gitu dari luaran sana gitu. Istis nggak sih kalau kayak gitu? Itulah yang aku bilang. Soalnya ke tempat baru kali ya? Nggak tahu juga. Tahu juga ya.
Biasa kalau misalnya apa namanya orang tua kita suka bilang sambet, katanya bilang Iya, gitu. kesambet, betul. Katanya kan ya, tempelan atau apa Ketempelan, kek. kena angin gue Kena bilang. angin Kena- padahal ya mungkin gitu positifnya. Tapi itu daerah mana tuh yang sampai dari bandara sampai 15 jam kayak gitu? Ada yang di Jambi, Jambi tuh yang di mana lupa deh aku. Kerinci ya. Kerinci. Terus ada yang dari Kalimantan ke Balikpapan ya. Ke Morotewehnya, Moroteweh ke Balikpapannya itu sekitar 8 jam 10 jaman lah kalau ini. Bayarannya macet worth it gitu. nggak sih? Ya sebenarnya worth it gak worth it itu ya tergantung dari manajemen. Hey, manajemen, bagaimana? Aman ya? Aman dong, saweran kenceng dong pasti kalau di daerah ya. Saweran kenceng kalau di daerah, Iya, apalagi kan? Palembang ya, sama Madura ya, udah kenceng banget itu. Berapa paling banyak kalau dapat saweran? Gue tuh suka kayak merinding aja gitu. Saweran benarkah sampai puluhan juta atau ratusan juta? Benar. Paling banyak berapa? Aku paling banyak 50 juta lebih. 50 juta loh. Gue yang pecut tadi doang loh. ah. Masih mau kerja di sini? Sebenarnya nggak hanya goyangan sih ya, kita kan Iya. harus menyanyikan lagu yang sesuai dengan requestan yang orang minta. Gitu. Benar, itu pasti diulang-ulang ya. Semakin diulang, semakin lama tuh lagu, semakin duit keluar. Semakin mengalah. Ya. Oh, semakin, kok sama? Semakin mengalah. Kalau ketawa sih pas bagian gua nyanyi, kan gua juga mau jadi biduan ya, baru biduran doang. Jangan sampai biduran dong. Iya. Harus biduan. Iya, ternyata sekencang itu ya. 40 Sekencang juta itu. ya. Kalau tadi udah ngomongin soal manggung yang paling jauh ke kota mana, terus belum lagi saweran ya, saweran yang paling banyak gitu. Nah, ini yang kejadian unik waktu lagi manggung, ada nggak? Ada dong. Apa aja tuh? Kejadian yang unik itu waktu saweran, itu satu. Nomor 2, ada orang-orang mungkin ngefans banget ya atau penggemar gitu. Jadi dia nggak hamil bilangnya hamil, jadi biar diduluin gitu. Prioritas. Terus ada yang ngasih juga kayak oleh-oleh, makanan-makanan khas-khas dari kota-kota gitu. Bukan makanan aja ya, jadi kayak kain-kain, batik gitu. Dibawa gitu ya ke panggung. Jadi kalau kita nyanyi di luar kota tuh enaknya tuh seperti itu. Jadi Jadi beli oleh-oleh ya. betul. Jadi udah dapet dari Dari penonton. dari penonton gitu. Tapi jadi penasaran, gaya nyawer tuh kan macam-macam ya. Ada yang dipegang satu-satu keluarin, terus ada yang model dikalungin, ada yang model ditarik sekarang gitu. Itu kamu ngalamin ada semua? yang kayak mandi uang. Iya, mandi gitu. uang udah biur-biur, semuanya. udah semuanya ya. Yang belum sih ya apa ya, disawer kunci mobil. Belum itu. Sakit kalau disawer kunci mobil bek gitu kan. jadi sama surat-suratnya sekalian. Oh, kan? beda lagi kalau beda itu lagi bukan ya. yang nyawer ya. Beda lagi, itu harus ada wali. Oh beda ya. Iya. Itu berarti ya pengalamannya Termasuk ya. juga kalau kayak apa sih ya, kayak emas gitu udah pernah juga di Madura. Sawer emas di Madura itu kejadian. Kalung itu ya. gimana? Oh, dikalungin. Dikalung.